Dalam ajaran kami, Petrus ditempatkan oleh Tuhan. Dan Paus penerus Petrus, wakil Tuhan di bumi. Jadi, mendengarkan Paus berarti menaati Tuhan. Namun apa itu sudut pandang yang benar? Apa itu tepat? Tuhan Yesus menempatkan Petrus dan firman Tuhan mendukungnya. Tuhan berfirman, "Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus memberi Petrus kunci kerajaan surga, tapi dia tidak beri kesaksian bahwa para paus setelah Petrus diangkat oleh Tuhan. Roh Kudus juga tidak. Semua paus ini mengaku ditunjuk oleh Tuhan, tapi tidak ada bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam mereka. Mereka juga tidak punya bukti pengalaman hidup. Sulit dipercaya bahwa mereka diangkat oleh Tuhan. Jika semua paus gereja Katolik ditetapkan oleh Tuhan, kenapa gereja Katolik saat ini berada dalam kegelapan? Kenapa kita tidak melihat pekerjaan Roh Kudus? Bukankah itu fakta? Ya. Benar. Gereja Katolik semakin lama semakin gelap dan juga semakin bejat. Ada pertikaian di antara pastor untuk status dan kepentingan, serta para uskup memperebutkan kekuasaan. Tidak seorang pun menuruti perintah Tuhan, dan dosa mereka semakin buruk. Gereja Katolik telah menjadi sarang pencuri. Itu kenyataan yang aku lihat sendiri. Benar. Iya. Gerejamu begitu gelap dan bejat. Bukankah itu berhubungan langsung dengan pausmu? Paus telah membawa gereja ke titik ini. Bisakah dia benar-benar menyelamatkanmu dari dosa? Pernahkah uskup memikirkan itu? Tidak. Aku tidak pernah memikirkan itu. Kalian pikir paus bisa mewakili Tuhan? Dan dia izinkan bergabung dengan gereja 3 pendirian? Jadi kenapa kalian belum melakukannya? Bukankah kalian melawan paus? Tentang bergabung dengan gereja 3 pendirian, apakah kalian mematuhi Tuhan ataukah paus? Paus menyuruh kalian bergabung. Apakah kalian akan bilang Tuhan setuju dengan itu? Tuhan tidak mungkin setuju. Paus membimbing kalian ke gereja 3 pendirian, menyerahkan kalian pada partai, kepada iblis. Iya. Apakah tindakan paus sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus? Bukankah dia mengkhianati Tuhan Yesus? Semua perkataanku sesuai dengan kenyataan. Aku tidak ingin menghakimi atau mengutuk paus. Meskipun bisa melihat kekacauan dan kegelapan Katolik, kalian tidak punya kearifan atas paus. Kalian terus memuja dia, bahkan memperlakukan dia seperti Tuhan, setara dengan Tuhan Yesus. Apa itu sesuai kehendak Tuhan? Kalian menyembah dan mengikuti manusia. Aku tidak tahu apakah kalian bisa menyambut Tuhan jika mendengarkan dan mematuhi paus seperti ini. Intinya, kalian tidak punya pemahaman atas paus dan dibatasi olehnya. Jika menolak sadar, riwayat kalian mungkin tamat di tangan paus. Kalian tidak perlu berpikir untuk menyambut Tuhan. Iya. Benar sekali. Iya. Iya, kau benar. Aku telah menyembah paus sejak bergabung dengan gereja Katolik. Aku bahkan tidak pernah punya wawasan tentang dia sampai sekarang. Syukur pada Tuhan. Iya. Mari baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Baiklah. Biar ku baca. Ya, tentu. Yang ini. Ada beberapa agama besar di dunia, dan masing-masing memiliki pemuka atau pemimpinnya sendiri, dan para pengikutnya tersebar di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia. Hampir setiap negara, baik negara besar maupun negara kecil, memiliki berbagai kepercayaan agama di dalamnya. Namun, sebanyak apapun agama di dunia, semua orang di alam semesta pada akhirnya akan berada di bawah tuntunan satu Tuhan, dan keberadaan mereka tidak dituntun oleh pemuka atau pemimpin agama.
Ini berarti manusia tidak dituntun oleh pemimpin agama tertentu. Sebaliknya, manusia dipimpin oleh Sang Pencipta yang ciptakan langit, bumi, dan isinya, dan yang menciptakan manusia. Ini adalah fakta. Amin. Meskipun dunia punya beberapa agama besar, sebesar apapun agama itu, semuanya berada di bawah kekuasaan Sang Pencipta, dan tidak satu pun dapat melampaui kekuasaan ini. Perkembangan manusia dan ilmu pengetahuan alam, perubahan masyarakat, tak terpisahkan dari pengaturan Sang Pencipta, Iya. dan ini bukan hal yang dapat dilakukan oleh pemimpin agama tertentu. Pemimpin agama hanyalah pemimpin agama tertentu dan tidak merepresentasikan Tuhan atau merepresentasikan Dia yang ciptakan langit, bumi, dan isinya. Pemimpin agama dapat memimpin semua yang berada dalam agama itu, tapi tidak dapat memerintah semua ciptaan di kolong langit. Ini fakta yang diakui secara universal. Ya. Amin. Seorang pemimpin agama hanyalah seorang pemimpin dan tidak dapat disetarakan dengan Tuhan Sang Pencipta. Segala sesuatu berada di tangan Sang Pencipta, dan pada akhirnya segalanya akan kembali ke tangan Sang Pencipta. Manusia diciptakan Tuhan, dan apapun agamanya, semua orang akan kembali ke bawah kekuasaan Tuhan. Ini tidak terelakkan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta. Dialah yang tertinggi dan unik. Dia ciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu dan memimpin seluruh manusia. Ya. Hanya Tuhan yang bisa ungkapkan kebenaran, menebus manusia, dan selamatkan kita dari dosa. Memungkinkan kita masuk kerajaan surga. Amin. Tuhan adalah satu-satunya yang layak kita sembah. Amin. Sehebat apapun reputasi seseorang, dia hanya makhluk ciptaan di bawah Tuhan. Mereka dirusak oleh iblis, hidup dalam dosa, dan tak layak mewakili Tuhan. Benar. Mari baca firman Tuhan yang Maha Kuasa lagi. Tentu. Tentu. Halaman 563. Aku juga ingin membaca. Baiklah. Ini, bagian ini. Iya. Selama ini manusia hidup di bawah pengaruh kegelapan, terkekang dalam pengaruh iblis, tak mampu melepaskan diri, dan setelah dipengaruhi iblis, wataknya makin rusak. Semua tindakan dan perbuatan iblis terwujud dalam diri manusia. Sekarang, semua tindakan dan perbuatan manusia merupakan ungkapan iblis, dan karena itu tidak dapat merepresentasikan Tuhan. Manusia adalah perwujudan iblis, dan watak manusia tidak dapat merepresentasikan watak Tuhan. Ada orang yang baik karakternya. Tuhan mungkin mengerjakan hal melalui karakter mereka. Dan pekerjaan mereka dituntun oleh Roh Kudus. Namun watak mereka tak merepresentasikan Tuhan. Pekerjaan Tuhan dalam diri mereka hanyalah mengerjakan apa yang sudah ada dalam diri mereka. Nabi di zaman dulu maupun mereka yang dipakai Tuhan, tidak seorang pun dapat merepresentasikan Dia. Hanya kasih, kerelaan menderita, kebenaran, ketundukan dan kerendahan hati, serta ketersembunyian Tuhan yang berinkarnasi yang langsung merepresentasikan Tuhan. Ini karena ketika Dia datang, Dia tak punya natur dosa dan berasal langsung dari Tuhan tanpa pengaruh iblis. Yesus menyerupai daging yang berdosa dan tidak merepresentasikan dosa. Karena itu, tindakan, perbuatan, dan perkataannya hingga saat sebelum penyelesaian pekerjaannya lewat penyaliban, termasuk saat penyalibannya, semuanya merepresentasikan Tuhan langsung. Contoh Yesus ini cukup membuktikan siapapun yang punya natur dosa tak dapat merepresentasikan Tuhan, dan dosa manusia merepresentasikan iblis. Artinya, dosa tidak merepresentasikan Tuhan dan Tuhan itu tanpa dosa. Bahkan pekerjaan yang Roh Kudus lakukan dalam diri manusia hanya sebagai tuntunan Roh Kudus dan tidak dapat disebut pekerjaan atas nama Tuhan. Namun, baik dosa maupun watak manusia
tidak merepresentasikan Tuhan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas. Manusia yang rusak tak bisa mewakili Tuhan. Paus berdosa dan juga orang yang rusak. Jadi bagaimana dia mewakili Tuhan? Benar. Dengan menyebut manusia yang rusak sebagai wakil Tuhan dan berpikir menaati Paus berarti menaati Tuhan, bukankah kita menghujat Tuhan? Itu pura-pura percaya kepada Tuhan Yesus, tapi sebenarnya percaya dan tunduk kepada Paus. Jadi, dalam beriman, kita hanya boleh ikuti Tuhan. Kita tak boleh memuja pemimpin agama atau tokoh spiritual. Saat menyambut Tuhan yang datang kembali, kita harus ikuti firman Tuhan, berusaha mendengarnya, dan ikuti jejak langkahnya. Amin. Itulah yang disebut mengikuti Tuhan. Amin. Seperti nubuat kitab Wahyu. Mereka adalah orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Amin. Amin. Aku menjadi orang percaya puluhan tahun. Tapi aku memuja dan mengikuti Paus. Kupikir mendengarkan dia adalah mendengarkan Tuhan. Aku hidup dalam belenggu otoritas kepausan. Benar. Setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya aku sadar bahwa Tuhan Yesus tidak punya tempat di hatiku. Paus mengambil tempat Tuhan di dalam hatiku. Itu bukanlah percaya kepada Tuhan. Itu berarti menyembah manusia, menyembah berhala. Dan itu sangat berbahaya. Benar. Syukurlah kalian membacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa dan menyadarkan aku. Syukur kepada Tuhan. Kami terlalu meninggikan Paus, seolah dia adalah Tuhan. Kami sungguh perlu bertobat. Iya. Tanpa Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran ini, tak satu pun dari kita akan sadar. Benar. Dalam salah satu lagu pujian, kita menyebut Paus sebagai kebenaran dan matahari, serta wakil Kristus. Kita percaya kepada Tuhan, tapi mengesampingkan Dia untuk memuja Paus seolah Dia adalah Tuhan. Bagaimana kita bisa begitu bodoh? Tuhan Yesus berfirman, jika orang buta tuntun orang buta, mereka jatuh ke lubang. Kini aku tahu, klerus itu melawan Tuhan saat menghalangi kita selidiki jalan yang benar. Kita tak boleh ditahan oleh mereka lagi. Kau benar. Untungnya Tuhan yang Maha Kuasa menyadarkan kita dengan ungkapan kebenaran. Jika tidak, kami akan mengikuti Paus, para uskup dan pastor, lalu dibawa ke neraka. Berkat firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita telah sadar. Amin. Ini adalah penyelamatan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Syukur kepada Tuhan.